wawancara pada saat ini. Ini Pak, silakan Bapak perkenalkan diri Pak. Baik, perkenalkan nama saya dan Sarukun, saya bertugas di SMP Negeri 5 Alasan. Baik Pak, dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara. Ini terkait tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya akan Pak. Pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah Bapak yang kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang sering kita lakukan memang ada beberapa kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Jadi cara kita untuk identifikasi masalah itu, maka kita langsung tanyakan, komunikasikan terhadap yang melakukan kegiatan-kegiatan pelanggaran tersebut. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama apabila kasusnya itu di mana contoh misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Jadi di sini dulu untuk awalnya tadi kita identifikasi apa masalahnya, apa penyebabnya, baru nanti kita akan komunikasikan terhadap yang memiliki tersebut, dan juga kita akan pertimbangkan kepada yang memiliki kewenangan akan hal itu. Jadi nanti kita juga kembali kita menegakkan keadilan, nanti kita juga ada isinya tidak lihat apakah memang kasusnya itu diterima atau tidak. Pak, bagaimana kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menangani itu? Untuk menangani kasusnya, ketika kita sudah tahu apa penyebab yang membuat kasus ini terjadi yang dialami oleh contohnya apakah bapak ibu atau siswa atau yang lain, maka cara kita menangani itu dikomunikasikan terhadap orang itu kenapa bisa ada terjadi yang seperti itu. Baru nanti kita kemudian apa solusi yang tepat untuk biar tidak berkelanjutan dan juga nanti tidak menular ke yang lain masalah ini. Kemudian Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang biasanya selama ini Bapak anggap lebih efektif di dalam mengambil suatu keputusan pada dalam menghadapi yang kasusnya itu misalnya dilema? Jadi tadi untuk di sini dilema itu berarti adanya salah kita mengambil keputusan. Jadi di sini kita adanya komunikasi terhadap yang melanggar atau yang terlibat pada kasus ini, dan itu kita akan komunikasikan apa solusi yang bisa mampu memang yang bersangkutan ini nanti bisa disanggupinya untuk tidak melanjutkan apa yang sudah dilakukan saat ini yang tidak sesuai dengan aturan, atau ada contohnya di sini adalah adanya apa dan kendalanya ini memang bisa kita terima dengan akal, namun kita memberikan solusi cara bagaimana nanti dia ini tidak berlanjut, dan juga jadi orang tersebut juga bisa memberikan solusi juga sehingga kita komunikasikan mana yang terbaik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang biasanya jadi tantangan buat Bapak dalam menghadapi kasus-kasus dalam pengambilan keputusan yang khususnya dilema itu? Tantangan-tantangan biasanya Bapak hadapi? Jadi tantangan-tantangan ini memang ketika dilema itu di antara benar salahnya yang kita ambil keputusan ini, dilema ini nanti ada oknum-oknum memang salah-salah nanti akan berlanjut ke yang lain. Jadi saat kita di situ, maka masalah itu harus cepat dituntaskan biar salah yang lain juga tidak mengulang hal yang sama. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan itu, apakah ada jadwal tertentu di dalam menyelesaikan kasus dilema itu Pak? Contoh misalnya langsung menyelesaikan di tempat, atau misalnya menyusun dulu jadwal untuk menyelesaikan kasus. Bagaimana bisa? Besok atau apa yang saya lakukan? Jadi untuk masalah-masalah di sekolah kita menunggu lama. Kenapa? Karena ini nanti juga yang lain juga ini nanti ikut-ikutan ketika nanti
lama baru kita selesaikan, maka yang lain juga akan menunggu. Sembari menunggu itu mereka juga akan melakukan pengawasan. Jadi kita harus cepat pada saat dia ada pelanggaran, maka kita panggil, kita komunikasikan apa solusi yang terbaik, maka kita langsung putuskan apa memang yang bisa kita ambil keputusan yang bisa kita jalankan bersama. Sehingga nanti juga ini bisa nanti juga yang lain akan tadi kita melanggar dengan hal yang sama. Kemudian Pak, di dalam Bapak mengambil keputusan ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak itu dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Jadi sebelum kita mengambil keputusan, tadi saya sampaikan bahwa kita komunikasikan dulu, kita komunikasikan sama orang yang melakukan pelanggaran, kita andaikan ada pelanggaran, maka kita komunikasikan. Begitu juga kita lakukan, kita ambil keputusan dengan kita dengan pihak lain, sehingga aku benar-benar sering efektif. Ya, benar-benar nanti juga orang yang contoh siswa melakukan sebuah pelanggaran, contoh aturan, maka kita komunikasikan juga sama siswa apa yang bisa nanti dilakukan tidak melanggar kembali. Jadi adanya nanti ini biar siswa atau orang-orang tersebut yang memberikan kesimpulan apa yang perlu dilakukannya sehingga tidak berkelanjutan pada masalah ini. Sambil juga kita memberikan solusi juga biar ada pemahaman ini tidak berkelanjutan. Baik Pak, terima kasih atas semua penjelasannya dan dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak menangani kasus-kasus itu dan mengambil keputusan dalam kasus ini? Baik, untuk kasus-kasus di tempat kerja saya, jadi kita jangan menunggu ketika ada sebuah masalah, maka langsung kita selesaikan dan kita menunggu sebelum orang lain juga ikut pada masalah. Jadi kita harus bergerak cepat untuk menyelesaikan hal ini biar memang yang lain juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Baik Pak, berarti pembelajaran yang Bapak petik itu jangan menunggu ya Pak ya dalam menangani suatu kasus. Baik Pak, demikian wawancara yang saya lakukan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Selamat siang. Terima kasih.